Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali dikumpulkan dalam majlis ilmu. Kita berharap mudah-mudahan berkat majlis ini kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Banyak sekali perkara-perkara yang dapat mencelakakan manusia. Di antara perkara-perkara tersebut, yaitu perkara yang dapat mencelakakan kita, yaitu hubbud dunya wa iradatuha wa syiddatul hirsi 'alaiha war raghbatu fiha wa hubbul jah wal mal wa kathratil hirs 'alaihima wasyuh wal bukhl fajimu hadhil madhkurat min as-sifatil muhlikat wal akhlaqil mazmumah. Di antara perkara yang bisa mencelakakan manusia yaitu cinta dunia, keinginan yang kuat terhadap perkara-perkara duniawi, kemudian tamak dalam urusan dunia, juga cinta jabatan, kedudukan, cinta harta, tamak dan rakus terhadap jabatan dan harta benda. Juga yang bisa mencelakakan manusia yaitu sifat kikir. Maka semuanya ini yang kita sebutkan adalah sifat-sifat yang mencelakakan manusia dan termasuk akhlak-akhlak yang dicela oleh syariah. Maka barang siapa yang cinta dunia dan berkeinginan kuat untuk mendapatkan urusan duniawi, tamak dengan urusan dunia, maka pada hakikatnya dia telah menyodorkan dirinya kepada sesuatu yang bisa membahayakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang keinginannya itu adalah keinginan duniawi, wa zinataha, dan perhiasan-perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka semua amal-amal yang dia lakukan di atas dunia akan kami balas. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Jadi barang siapa yang keinginannya duniawi, maka kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan di atas dunia dibalas oleh Allah di atas dunia dengan keinginannya itu, diberi keinginannya oleh Allah. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, merekalah orang-orang yang nanti di akhirat tidak ada tempat bagi mereka kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amal baik dia dibalas oleh Allah dengan keinginan duniawinya. Karena memang keinginannya urusan duniawi saja. Nah, nanti di akhirat balasan amalnya sudah ada karena sudah diberikan di atas dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana nanti ketika dia masuk ke kehidupan akhirat, maka tidak ada tempat bagi orang-orang yang seperti ini kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa habita ma sana'u fiha, dan apa yang mereka lakukan di atas dunia sia-sia. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan apa yang mereka amalkan di atas dunia itu semuanya nilainya batil.
tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Barang siapa manusia yang keinginannya hanya kesenangan duniawi saja, keindahan, perhiasan duniawi saja, maka kami percepat, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi dia keinginannya. Manasya, apa yang kami kehendaki, liman nurid, bagi orang-orang yang kami kehendaki. Jadi kalau ada manusia impiannya, harapannya urusan dunia saja, sehingga melupakan kehidupan akhirat, maka Allah akan memberikan keinginan dunianya, tapi sesuai ukuran yang Allah tentukan. Kadang-kadang persis keinginan, kadang-kadang ya enggak. Dan Allah milih-milih orangnya. Sing ambisi dunia itu Allah pilih, ada yang dikasih, ada yang enggak. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi orang-orang yang seperti ini tempatnya adalah neraka jahanam, mazmuman madhura, dalam keadaan dicela dan diusir. Jadi orang cinta dunia itu tidak harus kaya. Kadang-kadang miskin tapi ambisi duniawinya besar. Berarti dia tidak diberi oleh Allah itu keinginannya. Tapi keinginannya masih kuat, tapi tidak oleh-oleh begitu. Wis di dunia tidak dapat, di akhirat disiksa. Kenapa? Karena yang ada di otaknya hanya duniawi saja. Tidak ada urusan akhirat. Dan ada orang-orang yang diberi keluasan rezeki, kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam hatinya tidak ada kecintaan terhadap dunia. Rumahnya besar, mobilnya bagus, uangnya banyak, tapi dalam hatinya tidak ada kecintaan terhadap dunia. Artinya, seandainya dunia itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap menjadi orang yang baik, orang yang istiqomah. Jadi hartanya itu dijadikan wasilah perantara bagi dia untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wis di dunia sugih, di akhirat sugih. Nah, wa man aradal akhirata, dan barang siapa yang tujuannya, keinginannya adalah kesenangan akhirat, impiannya itu kepingin jadi orang senang di akhirat, wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min, bukan hanya kepingin saja, tapi dibuktikan dengan kesehariannya. Dia melakukan amal soleh, dia melakukan ketaatan kepada Allah, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka inilah orang-orang yang usahanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kepingin kesenangan akhirat itu tidak cukup kepingin, cita-cita impian tidak cukup, harus ada buktinya, ada usaha. Dan usaha itu harus didasari dengan keimanan. Lek amale apik tapi tidak ada dasar iman, ya percuma, tidak ada nilainya, tidak ada pondasinya. Seperti perkataan orang-orang awam. Orang-orang awam, saudara-saudara kita yang muslim mengatakan, kalau saya ya lebih baik Bapak Fulan, walaupun kafir tapi dia dermawan, ketimbang Fulan muslim tapi medit. Nah, ini tidak bisa dibandingkan itu. Sebaik apapun amal, kalau tidak didasari dengan iman, maka itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syaratnya harus iman dulu, baru amalnya akan dibalas oleh Allah di akhirat.
Jadi tidak bisa dibandingkan orang muslim dengan orang kafir itu ya. Ya wanian niku kafir tapi ini ya bantu orang. Sing iku sugih medhit walaupun muslim, tetap muslim itu lebih afdal karena di hatinya ada iman. Jadi kalau berharap, bercita-cita di akhirat senang, maka syaratnya tidak cukup impian saja, tapi satu harus ada dasar iman, yang kedua harus dia itu melakukan amal soleh di atas dunia. Maka di situ Allah akan membalas daripada amal-amal kita. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa keinginan manusia itu terbagi menjadi dua. Keinginan duniawi, ada keinginan akhirat, ukhrawi. Kalau keinginan duniawi itu hanya berkeinginan saja, itu sudah menyebabkan kehancuran bagi manusia. Mek pingin tok, tapi nak kelakon begitu ya. Pingin sugih, pengin ini, tapi tidak sugih. Itu sudah membahayakan bagi manusia. Tapi kalau keinginan ukhrawi, keinginan pun itu tidak ada efek. Keinginan saja itu tidak ada efek, kecuali kalau kita berbuat begitu ya. Keinginan dan ada perbuatan, baru di situ akan menghasilkan pahala dan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada hamba-hambanya dan mengingatkan bahwa dunia ini akan sirna, akan fana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya." Dan berilah kepada manusia ini permisalan daripada kehidupan dunia. Kama in anzalnahu minas sama', perumpamaannya itu seperti air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, maka air itu bercampur dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi. Fa asbaha hashiman tadruhur riyah, maka ketika datang esok hari, bunga-bunga yang indah tadi itu ternyata berjatuhan karena ditiup oleh angin yang kuat di malam harinya. Jadi Allah memberikan permisalan kehidupan dunia itu seperti diturunkannya hujan di atas bumi. Hujan turun, diserap oleh tanah, kemudian menumbuhkan bunga-bunga yang indah. Ada yang merah, ada yang kuning, ya, macam-macam. Dipandang itu indah, bagus. Seakan-akan keindahan itu akan bertahan begitu. Tapi ternyata ketika ditinggal tidur, besoknya bunga yang indah itu ternyata berjatuhan semua. Dan kita tidak menyadari itu. Tidak sadar. Kita di dunia ini seakan-akan yus koyok ngene ini wis, ndak nandi-nandi begitu ya. Yus nang masjid, sepeda motor, mangan pecel, nang bojo, ketemu anak, lungguh. Seakan-akan kehidupan itu akan berlangsung lama. Padahal enggak. Padahal tidak seperti itu. Kesenangan itu tidak akan lama. Keindahan itu tidak akan lama. Buktinya orang-orang yang merasakan keindahan, duduk bersama keluarga, anak istri, bergurau, guyon-guyon, seneng. Orang-orang yang dulu kita saksikan, mana mereka? Tidak ada sudah. Sudah pindah alam, sudah meninggal. Nah dulu mereka, sebagian mereka itu menyangka kehidupannya akan seperti itu terus. Bareng ambil anak istri terus, enggak. Ada waktunya, sebentar. Seperti bunga-bunga yang tumbuh di satu hari, kemudian kita tinggal tidur, besok sudah berjatuhan semua bunga-bunga itu, yang indah-indah itu, habis. Nah kita di atas dunia ini, hitungan waktu
ada saatnya kita buka mata ternyata bukan sekitar ini yang kita saksikan, sudah ganti sudah. Ya. Kanan tanah, kiri tanah, bawah tanah, ndukurin das tanah, depannya kita ini kayu, campur tanah. Nah, itu sudah. Nah, di situ nanti kita akan iya ya. Diluk ngeredek. Nah, begitu. Seperti orang yang menyaksikan bunga-bunga yang indah, menyangka bunga itu akan bertahan lama begitu. Enggak, sudah waktunya jatuh nanti jatuh. Kita juga seperti itu. Akan datang saatnya kita akan sadar bahwa kehidupan dunia ini ternyata sementara, sebentar. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Subhanahu wa taala itu muqtadir, maha mampu dan mengatur. Allah itu semua itu aturan Allah, ada masanya. Wa qala ta'ala, di dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Kata Allah, ketahuilah kehidupan dunia ini hanyalah permainan. La'ib wa lahu. Lahu itu sesuatu yang membuat orang itu lalai, lupa tujuan. Kehidupan dunia itu adalah permainan dan lahu, sesuatu yang membuat orang itu tidak sadar begitu. Kita dulu kecil-kecil pernah main monopoli itu. Kotak itu ya. Pakai dadu. Jalan. 6. Ayo gantian. Mari ngono tuku stasiun. Ya, tuku hotel. Mari ngono tuku opo maneh ya, macam-macam. Nah, itu kehidupan dunia seperti itu, leib, mainan. Koyok-koyok rumah yang kita tempati itu rumah kita sepertinya. Kendaraan yang kita naiki sepertinya punya kita, padahal enggak. Ya, kita mati, ya rumahnya diwaris, kendaraannya digawa ambek anak kita, bukan punya kita lagi. Pakaian-pakaian kita mungkin dikasihkan orang. Istri kita kalau masih muda mungkin kawin lagi, bukan punya kita. Kita ditinggal istri juga seperti itu. Ya, wis ngincer wong wedok pisan. Bojone kait mati oleh sakulan kawin maneh. Itu kehidupan dunia memang seperti itu. Permainan semuanya. Seakan-akan suami yang kita miliki itu wis selamanya milik saya. Istri yang belum tentu. Seperti permainan monopoli. Ketok itu tuku stasiun, tuku PLN, PDAM, ya bangun hotel ini. Permainan, kalau permainannya selesai ditutup, mari buyar. Tidak ada yang memiliki apa-apa. Kalau sudah mati manusia ini tidak memiliki apa-apa, tidak punya. Yang dia miliki apa? Amal soleh, wis itu dok. Dan maksiat yang belum dia tobati. Dan kadang-kadang permainan itu membuat lalai. Sampai gelut, ya sampai ilok-ilokan. Wah, padahal monopoli, rusuhan kan, pok misalnya, gelut. Padahal permainan. Di dunia juga seperti itu. Gara-gara urusan dunia, akhirnya saudara rame, ndak nyopo, sama paman ndak nyopo, orang tua. Urusan apa? Duniawi, urusan monopoli itu. Sampai gelut, sampai melalaikan begitu. Padahal permainan. Permainan. Karena itu orang-orang yang memiliki ilmu, kalau sudah urusannya urusan duniawi, kebanyakan mereka itu ngalah. Kenapa? Tahu kalau itu permainan. Loh, ndak mana sampean itu? Iku kan waris kan. Sampean kan oleh sak wis tak ruwet-ruwet wis PN. Kenapa? Monopoli bagi mereka. Orang-orang soleh itu, orang alim itu, ulama tidak mau tertipu dengan itu seperti itu. Kalau kita kan enggak, ya opo harus soleh. Masih 500.000 warisnya. Dibelani gelut, ya. Wazinatun wa tafakhurun, perhiasan-perhiasan. Lah teko acara Maulid, Isra Mi'raj, itu panggung itu dihias.
warna-warna, kasih kembang-kembang. Allah menciptakan bumi itu seperti itu. Sebelum kita datang sama Allah dihias ini bumi. Kasih pohon, kasih hewan, dikasih ini bangunan, dikasih itu, dikasih gunung. Ditoto. Mari ngono menungso ditele. Nabi Allah Adam diturunkan di bumi punya anak sampai zaman sekarang. Siapa yang menghiasi Allah? Apakah tujuannya kita itu ketika hadir Maulid Isra Mi'raj untuk melihat kembang-kembang itu? Ya bukan. Diundang Maulid di masjid. Mari ngono deloki kembang terus. Ya, ndak maca Maulid, ndak sholawat, tidak mendengarkan ceramah agama tapi melihat hiasannya. Apik yo iku modele ngene ngono. Sing dibahas kembang-kembangnya. Nah, manusia ini diciptakan oleh Allah di atas bumi, ada yang fokusnya kepada zinahnya, kepada perhiasannya. Apik montor iku yo. Apik omah iku yo. Ayu wong wedok iku yo. Begini ya. Sing didelok ini dekornya. Padahal tujuannya bukan itu. Tujuan diadakan Maulid itu ceramah agamanya. Nah, mereka lupa dengan itu, lihat perhiasan-perhiasan dunia itu. Akhirnya lali intinya ditaruh di bumi ini, lupa mereka. Bukan mendengarkan ceramah agama, tapi mereka melihat dekorasi yang dibuat. Nah, itulah banyak orang-orang yang salah arah. Bukan tujuan inti kita diadakan di dunia ini untuk melihat, menikmati perhiasannya, bukan. Intinya untuk menghadapi kehidupan akhiratnya, begitu. Nah. Wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Hidup di dunia ini di dalamnya berbangga-bangga. Ake-akean harta, banyak-banyakan keturunan, keluarga. Kon keluarga apa kon? Bani apa kamu? Oh, saya Bani Fatah. Kamu Bani apa? Saya kan sekarang banyak kalau ada lebaran itu ya, ono Bani opo, Bani ini, Bani itu kan banyak. Nah, itu kadang-kadang bangga-banggaan. Kalau saya Bani ini keturunan kiai ini misalnya. Kalau saya keturunan konglomerat itu misalnya. Kalau Bani kita isunya banyak sekian orang. Kalau lebaran kumpul. Takatsur, ya, tafakhur wa takatsur. Isinya bangga-banggaan, isinya banyak-banyakan harta dan keluarga. Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfaran thumma yakunu hutama. Permisalannya seperti tadi itu ya, hujan yang menumbuhkan tanaman yang baik, kemudian tanaman yang indah tadi itu mulai layu, kemudian jatuh di tanah. Kemudian jatuh di tanah, menjadi sesuatu yang tidak berharga. Yang dulu kita anggap berharga, kalau kita sudah mati ternyata tidak ada harganya. Hal-hal yang kita anggap berharga di atas dunia, kalau kita sudah mati tidak ada harganya ternyata. Apa yang berharga ketika kita dikubur? Oh, yang berharga itu sholat berjamaah ternyata. Oh, yang berharga itu setelah saya di kuburan ternyata bacaan Quran saya. Oh, ternyata yang berharga sekarang ini adalah zikir saya. Oh, yang berharga itu baktinya saya kepada kedua orang tua. Oh, yang berharga ketika saya dikubur itu hadir majelis-majelis yang baik. Yang dulu saya anggap berharga itu kalau sudah masuk alam barzah itu ternyata tidak ada nilainya semua. Tidak ada nilainya semua. Wa fil akhirati adzabun syadid. Dan ketahuilah di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala ada azab siksa Allah yang sangat pedih. Wa maghfiratun minallah wa ridwan, dan juga di akhirat ada ampunan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia ini adalah kehidupan atau kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Alhasil banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan, ya, mengajak kita untuk berhati-hati daripada dunia ini, jangan sampai tertipu.
mengingatkan kita bahwa tujuan kita diadakan di atas dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Begitu intinya ini ya. Oh, berarti tidak oleh kerja Beb ya, pray ya, enggak ya. Kerja untuk menafkahi keluarga, anak istri itu nilainya ibadah. Tapi kalau kerja numpuk-numpuk duit ya, karena menuruti hawa nafsunya dia, ini yang tidak boleh. Kerja tidak apa-apa, bagus. Kalau enggak ya jaluk-jaluk akhirnya, minta-minta. Kerja itu nilainya seperti jihad fisabilillah. Cari pekerjaan yang baik untuk kehidupan anak dan istrinya, pendidikannya dan seterusnya. Sisanya jangan lupa untuk kehidupan akhirat. Salatnya, puasanya, bacaan Qur'annya, zikirnya, iktikafnya di masjid, salat berjamaah, menghadiri majelis-majelis yang baik, majelis maulid misalnya, atau majelis-majelis ilmu, mendidik anak dengan pendidikan yang islami dan seterusnya. Jadi berimbang begitu ya, antara urusan duniawinya dia berjalan dan itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu sisa waktu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah isya ini ya? Mantap. 1 menit. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman tentang bahayanya dunia ini kepada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada orang-orang yang soleh sebelum kita, sehingga kita bisa tahu inti daripada kehidupan ini, menjadi orang-orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.